Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Saya udah gak sabar lagi untuk ketemu kalian. Makanya saya mau kasih tahu berita yang keren sekali. Mulai bulan September kita akan bertemu muka dengan muka di hari Minggu for our very first on-site service di tempat yang baru. Tempatnya di mana? YWCA Building, 64 Canning Road, Dobigon. Lantai 3, Peace Room untuk kebaktian umum, Joy Room untuk kebaktian kids. Saya percaya Anda semua akan diberkati. Saya pengen sekali untuk ketemu dengan Anda face to face. Saya pengen sekali untuk menyapa Anda. Gak lewat Zoom aja, tapi kita akan sama-sama, gak cuma sapa-sapa, tapi menyembah Tuhan bersama-sama. Mengaminkan firman Tuhan bersama-sama. Dan juga bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus. So ajak teman Anda, ajak keluarga Anda, and I will see you at our new location in September, and I can't wait to worship with you. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
Hai, selamat hari Minggu teman-teman IFGF Singapura dan yang sedang menonton dimanapun Anda sedang berada sekarang. Saya percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan Anda dan saya. Ada kabar baik buat kita semua bahwa minggu depan di bulan September minggu pertama kita akan kembali ke on-site service di mana kita bisa mengadakan face-to-face interaction dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan di tempat yang baru, yaitu di YWCA Fort Canning. Untuk alamat ada di bawah ini, tolong dicatat dan diperhatikan. Ibadah akan dimulai jam 4.30 sampai jam 5.30. Saya anjurkan untuk teman-teman di sini jangan datang pas 4.30 karena ada proses registrasi yang lumayan lama. Jadi datang lebih awal, kalau bisa setengah jam sebelum mulai datang lebih awal supaya kita bisa mempermudah check-in. Untuk registrasi bisa dilakukan lewat Linktree IFGF Singapura seperti biasa atau bisa kontak teman-teman atau iCare leader Anda masing. What a great news, kita bisa berjumpa kembali. Saya nggak sabar untuk melihat Anda face to face. Saya nggak sabar untuk fist bump Anda. Saya nggak sabar juga untuk melihat Anda menyembah Tuhan dan menerima jamahan Tuhan di hari Minggu. Ingat jam 4.30 sore, bukan 4.30 pagi, masih gelap. Kita mending yang sore-sore aja. Jadi yuk sama-sama ajak keluarga Anda. Dan buat anak-anak kita tetap ada ruangan buat IFGF Kids. Jadi bawa anak-anak Anda pun juga akan diberkati melalui pelayanan dari IFGF Singapura. So what a great news. Sekali lagi kita akan bersama-sama kembali minggu depan di on-site service IFGF Singapura di YWCA jam 4.30 sampai 5.30. Hari ini kita akan sekali lagi dilayani oleh teman-teman kita dari IFGF Praise Global. Dan minggu depan Pastor Sam Hartanto akan memberkati kita dan akan melayani kita di IFGF Singapura ini. Jadi tolong dicatat, teman kami, the new president of IFGF Global akan ada di tengah-tengah kita dan memberitakan firman Tuhan dan kabar baik bagi Anda semua. So once again, yuk sama-sama kita berdoa untuk persembahan yang Tuhan sudah siapkan, persembahan yang kita sudah siapkan buat Tuhan supaya kita bisa berikan yang terbaik dengan hati yang sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat kesehatan-Mu. Hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan dengan hati yang sukacita melalui pemberian kami, baik maupun itu dengan persembahan atau perpuluhan. Aku berdoa Tuhan Yesus biar Kau berkati, Tuhan Kau kuduskan persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan biar Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Percaya Tuhan Yesus, Engkau enggak Tuhan yang menghutang, tapi Tuhan yang membalikan Tuhan semuanya 3 kali, 10 kali, 30, 100 kali lipat. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang selalu baik. Terima kasih, in Jesus mighty name we pray. Amen. Sekali lagi teman-teman, yuk sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama dengan IFGF Praise Global. Have a great time. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan karena perbuatannya yang ajaib buat kehidupan kita. And guys ready? Come on!
hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu. Setiap hari kuatkan ku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepada
firman-Mu yang menuntunku terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah
kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih udah mau hadir di acara ini Bapa. Roh Kudus kami undang Engkau hadir sampai seterusnya, sampai firman dibagikan Tuhan. Biar setiap hati kami jadi tanah yang subur Tuhan. Makasih Bapa. We love you Lord Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kebaikan-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Dan aku berdoa Tuhan sekarang buat teman-teman di sini Tuhan yang sedang ada gumulan, sedang ada hal-hal yang sedang mereka hadapi. Aku berdoa Tuhan untuk kami selalu sadar and be aware Tuhan of your presence. Di mana Engkau ada Tuhan di setiap situasi Tuhan. Di setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada di tengah-tengah kapal Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan Yesus biar iman kami selalu bergantung kepada Engkau. Aku berdoa sekarang Tuhan Yesus untuk kesembuhan terjadi. Aku berdoa Tuhan sekarang untuk breakthrough terjadi. Aku berdoa Tuhan untuk pemulihan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Biar kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kehidupan kami bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur akan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. In Jesus mighty name we pray. Amen. What a wonderful time. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman di IFGO Praise Global. Kita diberkati sekali dengan pujian dan penyembahan yang luar biasa. Hari ini saya mau melanjutkan dari 1 Petrus 5. Dari minggu lalu kita belajar bagaimana fakta-faktanya bahwa kita tuh punya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dalam tema yang sama, Leading Inside Out ini, kita akan terus menggali 1 Petrus 5 ini. Hari ini saya akan baca 2 ayat setelah minggu lalu, dan kita akan digest bareng-bareng. Tema dari hari ini atau judul sermon hari ini, saya berikan judul Selalu Melihat Garis Akhir. Saya ingat sekali Pastor Hana di bulan Juli ya kalau nggak salah, dia memberikan suatu statement yang luar biasa. Kita sebagai orang Kristen dalam rebuilding, kita harus bisa melihat garis akhirnya untuk memberikan kita sebagai motivasi. Kemarin pun saya juga mengikuti seminar yang diadakan di Jakarta. Salah satu driver dalam kehidupan saya adalah seeing the finish line. Jadi firman yang saya mau sampaikan ini benar-benar dekat dalam hati saya, dan saya ingin membagikan apa yang Tuhan mau bagikan melalui firman ini. Ada beberapa cerita, ada 2 cerita yang saya mau mulai. Yang pertama adalah dari satu tokoh yang namanya Usain Bolt. Semua orang tahu Usain Bolt itu siapa. Dia adalah orang yang memenangkan 8, nggak 1, nggak 2, 8 gold medals di dalam 3 olimpiade. Dia cuma lari no more than 115 seconds on track. Dia cuma hanya lari 115 detik. Dan dia sudah menghasilkan uang sebesar 119 miliar dolar. Berarti artinya apa? Dia lari selama 115 detik itu, dia bisa menghasilkan 100 juta miliar dolar lebih. That's pretty good, right? 100 detik, 100 juta. That's wonderful. That's awesome. Itu bisnis yang sangat menguntungkan. Per detiknya dia dapat yang luar biasa banyaknya. Tapi di balik semuanya itu, sebelum dia lari, ada 20 tahun di mana dia melatih dirinya dia sendiri. Dan saya percaya pada saat dia melatih, dia mengalami sesuatu yang gak gampang. Pada saat dia mempersiapkan tubuhnya, mungkin dia mengalami suatu penderitaan yang panjang. For the last 20 years, dia berlari, dia mencoba, dia memaksakan, dia pokoknya melatih otot-ototnya karena dia melihat garis akhirnya. Saya percaya ada hal yang dalam kehidupannya dia mengatakan dia nggak mau menyerah. Tapi mungkin ada momen-momen terendah atau mungkin pada saat dia lagi terasa susah atau lagi mau give up, dia melihat dirinya sendiri mengangkat tangan. Dia melihat dirinya sendiri melewati garis akhir. Dia melihat dirinya sendiri mengangkat bendera negaranya. Dia melihat dirinya sendiri mendapatkan medali emas yang dikalungkannya
pada saat dia di atas podium. Seorang Usain Bolt, dia melihat garis akhir. Ada juga atlet Indonesia, saya nggak kenal dia secara pribadi, tapi saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia. Namanya Gracia Polii, pemenang ganda putri pertama di Indonesia yang meraih medali emas bersama dengan Apriani di usia 33 tahun dan 356 hari. Untuk ukuran atlet itu udah lumayan, saudara-saudara. Suatu saat waktu saya berada di satu ruangan di satu aplikasi namanya Clubhouse secara online, dan tiba-tiba dia muncul dan bahasanya dipanggil naik ke atas. Saya sedang berbincang-bincang dengan teman saya di Clubhouse dan dia muncul dan dia dipanggil ke atas, dan dia cerita bahwa di sana dia sedang dalam karantina mempersiapkan dirinya untuk sebuah kompetisi. Dia cerita bagaimana dia berlatih, dia cerita bagaimana dia capek, dia cerita suka dan dukanya. Tapi apa yang membuat dia bertahan? Saya sangat percaya dia melihat garis akhirnya di mana dia menjadi pemenang medali emas. Usain Bolt, Gracia Polii, mereka berdua melihat garis akhir dan terus berjalan, terus berjuang, sehingga pada saat mereka menghadapi penderitaan atau hal-hal yang membuat mereka sulit dalam proses ini, semakin mereka berjalan, semakin mereka melewati ini, kehidupan mereka, kekuatan mereka, mereka menjadi orang yang lebih dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Yuk sama-sama baca 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah, 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Sebentar, enggak, menderita seketika lamanya. Ayat 11, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Apa sih garis akhirnya? Garis akhirnya dikatakan bahwa yang Tuhan memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Garis akhir dari kehidupan kita, garis akhir daripada penderitaan yang mungkin sedang kita alami saat ini adalah kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan atau mungkin sedang dinyatakan dalam kehidupan kita. Apa garis akhir kita? Mungkin pada saat kita mulai menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dan kita menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah garis akhir kita. Apa garis akhirmu? Apa yang menjadi motivasimu untuk Anda tetap berjuang, untuk Anda tetap maju? Lihat dari garis akhir yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan Anda dan saya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kita nggak mungkin menjadi orang yang jauh dari penderitaan. Pasti ada penderitaan yang terjadi, ada suffering. Yesus pun juga mengalami suffering. Bukan karena Tuhan itu jahat. Saya ulangi sekali lagi. Penderitaan terjadi bukan karena Tuhan itu jahat. Tapi penderitaan terjadi karena Tuhan itu justru sayang sama kita. Dia mau kita menjadi orang yang lebih baik. Dia mau kita untuk dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Dia mau kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Penderitaan ada dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi versi terbaik kita sesuai dengan versinya. Saya ulangi sekali lagi, penderitaan ada dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya, supaya Anda dan saya menjadi versi terbaik Anda dan saya sesuai dengan versinya. Mungkin saat ini versi kita belum sampai. Makanya harus dilewati beberapa tes, beberapa ujian demi ujian supaya kita makin dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Penderitaan itu terjadi pada semua orang. Kita nggak akan terluput dari itu. Bahkan justru saya mau katakan begini, penderitaan itu mungkin terjadi, yes, pada semua orang, tapi sebagai orang percaya,
penderitaan kita itu terjadi sesuai dengan kurikulumnya Tuhan. Kurikulum apa? Kurikulum pelajaran demi pelajaran demi pelajaran, supaya kita bisa naik kelas, dan naik kelas. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, lebih ngerti dari sebelumnya, lebih diperlengkapi dari sebelumnya, lebih diteguhkan dari sebelumnya, lebih dikuatkan dari sebelumnya, lebih dikokohkan dari sebelumnya. Karena kita percaya segala sesuatu yang ada, baik momentum itu baik dan buruk, akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lihat? Apa sih yang harus kita alami dan yang harus kita lihat pada garis akhir itu? Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Tadi saya katakan berkali-kali, Tuhan akan melengkapi, Tuhan akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Kita akan breakthrough one by one. Apa sih itu melengkapi? Apa sih itu meneguhkan? Dan apa sih itu menguatkan dan mengokohkan? Yang pertama, apa sih melengkapi? Kita diperlengkapi. Pada saat penderitaan terjadi, kita diperlengkapi. Artinya itu apa? Kalau kita baca dari bahasa aslinya, yaitu katartise, atau diartikan perfect atau sempurna. Interesting ya. Kita diperlengkapi untuk kita bisa menjadi lebih sempurna atau bahkan sempurna, atau kita bisa bilang perfect atau baik. Kita diperlengkapi supaya kita bisa kembali baik, sempurna, perfect. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 31. Pada saat Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan segala hal yang Dia ciptakan, firman Tuhan berkata, Dia berkata itu semua adalah apa? Baik. Saudara-saudara ingat ayat itu? Tuhan mengatakan itu semua adalah baik. Pernah nggak Anda merasa tidak baik? Pernah nggak Anda merasa tidak sempurna? Kurang percaya diri? Saya sangat percaya bahwa nggak ada ciptaan Tuhan yang nggak baik. We are God's masterpiece. Buat teman-teman yang sudah mengikuti kelas serve, kita belajar bahwa kita semua adalah God's masterpiece. Kreasi yang unik. Cuman ada satu-satunya Joshua Artono yang ada di bumi ini. Ada cuman satu-satunya Lucky Manuel yang ada di bumi ini. Cuman ada satu-satunya Bapak Hartono yang ada di bumi ini. Cuman ada satu-satunya Jessica Ong yang buat saya dalam bumi ini. Mungkin ada karakter-karakter yang waktu itu saya lagi struggle ya. Waktu saya mulai pelayanan, cara saya berbicara berbeda dengan yang orang lain. Atau saya waktu itu nggak pede dengan cara saya bernyanyi. Karena suara saya cempreng sekali. Saya ngerasa, waduh suaranya si itu lebih bagus. Suara si ini lebih bagus. Mana Tuhan pakai suara seperti saya. Mungkin bentuk badan. Atau apapun yang kita nggak pede. Percaya bahwa setiap dari kita itu diciptakan unik. We are God's masterpiece. Dan kita diciptakan Tuhan secara baik. Mungkin selama hidup kita sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi sehingga pemikiran kita, jati diri kita udah mulai nyasar kemana-mana. Tapi saya percaya pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu terjadi kapan sih biasanya perjumpaan dengan Tuhan itu? Biasanya terjadi pada saat penderitaan ada sehingga kita mulai melihat cuma ada satu jalan, yaitu jalan Tuhan. Dan pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang percaya. Dan kita menjadi orang yang tahu bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Tuhan. Dan kita menerima Dia sebagai juru selamat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita dikembalikan kepada original blueprint-nya yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Kita dikembalikan menjadi creation yang baik. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Mindset kita udah mulai berbeda. Saya ini adalah orang yang diciptakan Tuhan baik. Minggu lalu saya katakan kita ini, kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Kita adalah orang-orang yang baik. Dan
saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita lihat garis akhirnya, lihat pada garis akhir akan menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Apa aja sih karakter kita misalnya? Pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit, cara menghadapi berbeda. Ketika ada orang yang menghina kita, menyerang kita, kita tetap memilih untuk apa? Mengasihi. Beda mungkin dulunya enggak. Dulunya malah bales, tapi kita memilih untuk mengasihi. Ketika kita diperlakukan secara enggak adil, kita enggak mengeluh, kita enggak membela diri. Tapi kita memilih untuk apa? Memaafkan terlebih dahulu. Sifat kita, karakter kita mulai diperbaharui sesuai dengan blueprint yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Karakter kita semakin lama menjadi semakin seperti Yesus. Atau mungkin dalam pekerjaan, ada pencobaan terjadi, ada tantangan terjadi. Kita lawan itu dengan firman Tuhan yang hidup. Kalau ada keluarga kita, mungkin kita disakiti oleh istri, oleh suami. Kita memilih untuk membawa damai dalam kasih Tuhan. Udah mulai berbeda. Cara respon-respon kita berbeda. Kita mulai dikembalikan. Kita mulai diperlengkapi dengan firman Tuhan. Diperlengkapi dengan kebenaran yang Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Mungkin dalam studi kalian yang masih sekolah. Ketika mengalami hal yang susah. Tugas numpuk. PR gak habis-habis. Kita milihnya untuk apa? Datang kepada Tuhan. Dan menjalankan kerjaan satu-satu bersama dengan Dia. Nggak cari jalan pintas, tapi cari berjalan bersama dengan Tuhan. Jika kita menjalani penderitaan ini, hal pertama yang kita harus terima adalah ini semua terjadi supaya Tuhan bisa menyempurnakan kita dengan melengkapi kita, supaya kita bisa menjadi semakin lama semakin menjadi Kristus. Seperti Kristus. Hal yang kedua, yaitu meneguhkan. Yang pertama memperlengkapi, yang kedua meneguhkan. Diambil dari kata-kata aslinya yaitu sterikse, atau diibaratkan atau diartikan didirikan di atas dasar yang kokoh. Diteguhkan, didirikan di atas dasar yang kokoh. Pada saat kita mengalami penderitaan, kita melihat garis akhir, lihatlah Anda berdiri di atas dasar yang kokoh, yang tidak akan digoyangkan. Seperti apa yang Yesus ajarkan di Matius 7 ayat 24-27. Dikatakan fondasi adalah hal yang penting. Dan fondasi itu harus diuji katanya. Apakah fondasi tersebut kuat dalam menghadapi angin yang kencang, badai yang besar, atau goncangan demi goncangan. Membangun di atas dasar yang kuat akan menentukan seberapa kokoh bangunan di atasnya. Saya mau ajak untuk Anda di rumah, baca yuk sama-sama. Matius 7, 24-27. Nanti setelah ini selesai, renungkan kembali. Kalau mau boleh tonton ini lagi. Baca lagi, baca firman Tuhan, baca kebenarannya. Bahwa fondasi itu adalah fondasi yang penting, yang harus diuji. Harus diuji. Sebuah fondasi tahu kuat apa enggak, itu harus diuji. Harus diuji, nggak bisa cuma digambar aja. Kalau tadi yang pertama kita blueprintnya, tapi pada saat fondasi ditaruh itu harus diuji. Dengan angin yang kencang, dengan badai yang besar, dengan goncangan demi goncangan, apakah fondasi ini kuat atau enggak? Apa sih fondasi ini? Saya akan kembali lagi kepada fondasi firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita alami setiap hari harus menjadi fondasi kita setiap hari. Saya selalu kembali kepada doa, kepada penyembahan, kepada firman Tuhan. These are a strong foundation yang kita harus terus bangun minggu demi minggu, hari demi hari, setiap pagi dan malam. Gak mungkin ya kita sebagai rumah, gak mungkin kita dibangun di atas fondasi rumah tetangga. Ya nggak mungkin. Kita pasti punya fondasi sendiri-sendiri. Pinjam ya fondasi lu ya. Nanti gue nggak mungkin lah. Setiap dari rumah pasti ada fondasi masing-masing. Semakin tinggi rumahnya, semakin dalam fondasinya. Maksud saya apa saya katakan itu? Jangan meminjam pengalaman orang lain bersama dengan Tuhan. Tapi alami kuasa Tuhan secara pribadi.
Jangan meminjam pengalaman orang lain di dalam doa, tetapi alami kuasa doa secara pribadi. Jangan meminjam pengalaman orang lain dalam firman, tetapi alami kuasa firman itu secara pribadi. Boleh nggak baca cerita-cerita di Instagram? Ya boleh aja. Boleh nggak baca cerita-cerita di Facebook? Ya boleh aja. Kesaksian baik itu bagus. Boleh nggak mendengar tafsiran orang dalam firman? Ya boleh. Mau dengar quotes, mau dengar komentari? Boleh. Boleh nggak belajar dari orang lain? Ya boleh banget. Sekarang banyak banget pendeta, pembicara, mereka pakai sosial media untuk menjadi platform mereka mengabarkan. Ya boleh. Instagram, TikTok, boleh banget mendengarkan mereka. Justru mungkin saya anjurkan, tetapi alangkah lebih baiknya ya teman-teman, kalau kita bisa mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Kita nggak minjem imannya orang, itu iman kita sendiri. Kehidupan pengalaman Tuhan sendiri. Kita mempunyai fondasi sendiri, nggak minjam fondasi orang lain. Fondasi kita ya fondasi kita. Itu yang menentukan apakah fondasi kita kuat apa enggak. Nah sering sekali kita meminjamkan atau minjam fondasi orang lain. Saya percaya di Aja Singapura nggak kayak gitu. Kalian akan membangun fondasi kalian masing-masing. Makanya saya senang banget. Kemarin kita mengadakan Bible Study dan berapa orang banyak yang ikut. Kita berdiskusi satu buku Kolose. Kita belajar banyak mengenai siapa Yesus Kristus bagi orang percaya. Jadi orang yang membangun fondasi rumah secara pribadi. Especially dalam firman. Sehingga kalau ada hal-hal yang berat yang terjadi dalam kehidupan kita, pada saat fondasi kita nggak kuat, ya kita jatuh. Kita nggak mungkin kena terus kita minjem, ya nggak mungkin, dia pasti jatuh. Kita harus punya fondasi pribadi yang kuat. Fondasi pribadi yang kuat. Sehingga kehidupan kita akan terus diteguhkan. Imagine, blueprint kita dikembalikan, fondasi kita diperkuat. What a great ending to the story. Dan yang ketiga dan terakhir, apa yang akan kita lihat nanti di garis akhir, atau apa yang sedang terjadi on the process of garis akhir. Yang ketiga dikatakan menguatkan dan mengokohkan. Menguatkan dan mengokohkan. Dua kata ini diambil dari satu kata, yaitu stenose, atau bahasa aslinya mengatakan strengthen atau establish. Yang dikokohkan atau yang dikuatkan itu apa teman-teman? Ya iman kita. Iman kita makin dikokohkan, makin dikuatkan, makin di-strengthen, makin di-establish sama Tuhan. Keyakinan kita kepada Tuhan makin dipertajam, makin diperkuat. Iman yang harus dipelihara sampai garis akhir seperti Timotius. Saya suka sekali dengan Timotius, orang yang anak muda. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan pada akhir hidup dia mengatakan begini, 2 Timotius 4-8. Saya mau katakan begini. Saya mau bacakan 2 Timotius 4 ayat 6-8. Timotius berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. So Timotius lagi dalam penghujung hidupnya. Ayat 7 dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan dikatakan begini, aku telah memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pesan yang terakhir dari orang yang luar biasa. Karakter yang saya suka sekali di firman Tuhan Timotius. Dia berkata tentang iman. Iman itu dikatakan di sini harus dipelihara. Di ayat ke-7 dikatakan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya apa? Iman gak bisa dibiarin sendiri. Iman itu harus dipelihara. Iman itu harus diuji melewati penderitaan. Iman itu harus diuji melalui kesusahan, naik turun gunungnya hidup. Terkadang kita kepleset. Terus pada saat kita menanjak sampai ke puncak. Saya lagi sepedaan nih sekarang. Kalau ngeliat di Instagram saya lagi belajar sepeda. Belum gak jago, lagi belajar. Belajar naik gunung demi gunung. Enggak sih, gunung Singapura gak gede-gede banget. Gak tinggi-tinggi banget. Cuman gak tinggi itu pun juga susah sekali buat saya.
Wah, saya sering sekali menyerah. Sampai sekarang pun juga masih belum bisa. Tapi saya tetap mau belajar. Tetap mau. Kekuatan ini nggak bisa saya diemin aja. Saya harus latih, saya harus latih, saya harus latih. Dan saya harus pelihara. Sampai saya bisa sampai ke puncak. Puncaknya itu apa? Puncaknya itu adalah menerima mahkota kebenaran yang tersedia bagi hidup kita. Seperti 2 Timotius 4 ayat 8. Artinya apa? Sampai akhir hidup kita akan terus memperjuangkan iman. Kita akan terus memelihara iman kita. Supaya iman kita kuat dan kokoh. Supaya hidup kita kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Secara jujur, menjalani apa yang Tuhan sudah lakukan di IFJF Singapura ini bukanlah hal yang gampang. Kalau saya boleh jujur. Tetapi ini suatu kehormatan bagi saya dan istri saya dan keluarga saya untuk bisa berada di IFJF Singapura. Kita tapi menghadapi ini semua nggak gampang. Ada hal-hal yang sulit yang harus kita lewati. Dari bulan demi bulan kita jalani, ada banyak hal yang nggak pasti. Ada banyak cerita-cerita juga. Tapi saya selalu melihat garis akhir dari IFJF Gereja Singapura. Saya pengen ada kerinduan hati saya akan apa yang saya mau lihat. Dan saya percaya apa yang Tuhan mau melihat bagi teman-teman di IFJF Singapura. Dan saya sudah bagikan ini ke teman-teman dari iCare demi iCare. Tapi saya mau bagikan secara luas di online service ini yang terakhir. Mungkin di bulan Agustus sebelum kita minggu depan kita kembali ke onsite service. Yang saya melihat di IFJF Singapura ini adalah demikian. IFJF Singapura akan menjadi gereja yang memegang kunci kerajaan Allah. IFJF Singapura akan menjadi gereja di mana orang yang sakit mendapat kesembuhan. IFJF Singapura akan menjadi gereja di mana tempat yang orang terikat dilepaskan. Gereja di mana tempat mereka yang hancur dipulihkan. Gereja yang tempat orang yang haus akan dipuaskan oleh air kehidupan. Gereja di mana tempat yang lapar akan dikenyangkan oleh roti yang hidup. Gereja di mana tempat yang terhilang yang akan ditemukan. Gereja tempat yang orang berputus asa menemukan harapan. Gereja tempat orang yang tersesat menemukan jalannya kembali. Gereja di mana tempat yang pahit menemukan kasih yang abadi. Gereja di tempat yang kesepian menemukan sahabat yang sejati. Gereja di mana tempat orang yang lemah mendapatkan kemenangan. Gereja di mana tempat hal-hal yang negatif menjadi positif. Gereja di mana tempat pekerjaan kuasa kegelapan dihancurkan. Gereja tempat kekayaan hikmat Allah tersimpan. Gereja di mana tempat rencana dan tujuan Allah bagi dunia digenapi. Gereja tempat di mana dunia menyadari realitas kebangkitan Kristus. Dan gereja di mana tempat kasih yang paling agung di dunia dikumandangkan. Di mana kasih kabar baik akan disalurkan melalui salib Kristus. This is the church that I see in IFJF Singapura. Dan saya percaya apapun yang terjadi, garis akhirnya ini yang kita mau melihat bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, minggu depan kita akan kembali ke onsite service. Ada beberapa mungkin yang masih harus ada di rumah, ya nggak apa-apa. Tapi saya melihat ini di IFJF Singapura. Dan saya mau bagikan ini ke teman-teman. Ini garis akhirnya. Saya percaya, saya mau ajak untuk kita semua bisa bergabung dan berjalan sama-sama. Untuk kita bisa mencapai garis akhir ini bareng-bareng. Saya percaya kita akan dilengkapi. Saya percaya kita akan diteguhkan. Dan saya percaya kita akan dikuatkan dan dikokohkan along the way. Ya teman-teman di IFJF Singapura. Kalau mungkin ada hal-hal yang sedang kalian alami. Dan mungkin ada hal-hal yang sedang sulit yang kalian harus telusuri. Saya berdoa, lihatlah garis akhir. Bahwa kemuliaan Tuhan, mahkota kehidupan lagi tersedia buat kehidupan Anda dan saya. Selama perjalanan ini kita akan terus dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dan dikokohkan. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan buat teman-teman di IFJF Singapura. Aku berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang ada di rumah, yang ada di kamar Tuhan. Aku percaya Tuhan firman-Mu ini adalah firman yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang
hidup dan tidak mati Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan biar firman ini Tuhan bisa berbicara secara dalam kehidupan kami, bahwa apapun yang terjadi Tuhan, kami akan terus memandang garis akhir bahwa kemuliaan-Mu ada Tuhan tersedia bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlengkapan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keteguhan yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang kuat dan orang yang kokoh di dalam Engkau Tuhan. Kita akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi versi yang lebih baik sesuai dengan gambar dan rupa Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, pada saat kita mempunyai mimpi bersama-sama secara satu gereja, di mana tempat ini di IJF Singapura ini banyak orang akan mengalami kuasa Tuhan. Aku berdoa untuk biar kehidupan kami pun bisa Tuhan menjadi dampak yang secara luar biasa. Kita pun juga akan maju sampai ke garis finish Tuhan. Gak cuma hanya maju, tapi kita akan berlari bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami, atas keluarga kami, pekerjaan kami, dan gereja kami. Terima kasih. In Jesus mighty name we pray. Amen. Saya mau ajak teman-teman kita angkat tangan bareng-bareng. Kita akan berdoa supaya berkat Tuhan selalu ada dan menyertai kita dimanapun Anda berada. Lalu aku berdoa Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan berkat melimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, studi kami Tuhan, usaha kami. Apapun yang kami lakukan akan selalu berhasil. Karena ada Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kita punya Tuhan yang sanggup Tuhan. Aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk berkat melimpah Tuhan di setiap pundi-pundi Tuhan. Aku berdoa akan overflow Tuhan of joy Tuhan. Overflow Tuhan di setiap area dalam kehidupan kami. Dan aku percaya Tuhan berkat-Mu menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan katakan amin. See you next week at YWCA at 4:30. God bless you.